Halo teman-teman, selamat datang di Rahman MV. Kali ini aku mau nge-review sebuah oli ya. Jadi aku tuh pakai oli ini lebih dari 2 kali dan ini yang ketiga kalinya. Kalau nggak salah, 3 atau 4 ya gitu ya. Nah, jadi aku pakai oli dari Pertamina. Pertamina yang namanya Enduro 4T Racing. Jadi ini Enduro 4T Racing dengan kodenya pakai kode yang JASO MA2 ya. Kan kalau kita sekedar informasi nih, semua oli motor yang menggunakan standarisasi JASO atau singkatan dari Japan Automobile Standard Organization pasti ada keterangan JASO MA atau JASO MB. Di botol kemasan oli motor, kode belakang JASO ini adalah kode peruntukan oli tersebut. Misalkan kayak JASO MA itu kan untuk motor dengan kopling basah, maksudnya motor dengan konstruksi rumah kopling terendam oli dan juga kampas kopling terendam. Sedangkan kalau JASO MB itu untuk motor kopling kering kayak motor Matic yang koplingnya nggak terendam oli. Untuk bagian itu kita akan bahas di video yang lain. Nah, karena aku pakai Aerox ya, mungkin ini harusnya pakai JASO MB ya yang buat Matic, tapi aku pakai MA, dari dulu pakai MA dan enak-enak aja karena ini aku pakai yang berapa 10W40 kan. Kalau seiring perkembangan teknologi, JASO MA untuk sepeda motor tipe bebek dan motor sport dari MA1 sampai pertama kan MA ya, MA doang, terus MA1 sampai yang paling terbaru adalah MA2. Hampir semua pelumas yang keluaran terbaru itu udah pakai standarisasi JASO MA2. Misalkan kayak yang aku pakai ini Enduro Forte Racing. Tapi kalau kita beli di toko online tuh Enduro Forte Racing itu ada yang kemasannya beda-beda ya, ada yang nggak pakai kode MA2 karena kalau aku kan ini ada tulisannya MA2 di gede nih ya di depan. Nah, kalau itu tuh bedanya itu adalah bahan kimia yang ditambahkan untuk meningkatkan kualitas pelumas gitu katanya. Ini dari Green Auto ya. Dan tentunya JASO MA2 lebih baik dari JASO MA doang, MA atau MA aja anjay. Jadi spesifikasi JASO MA2 itu kemampuan melumasinya itu jauh lebih baik dari JASO MA. Tapi di sisi lain nggak ngeganggu kinerja kopling, kampas koplingnya jadi nggak mudah selip. Ini baiknya untuk motor yang bukan Matic ya. Kalau untuk Matic mungkin ada baiknya juga karena Matic kita atau Aerox atau NMAX udah pakai VVA ya. Karena kan kalau VVA itu pertama kalau pengen ini ya, pengen merawat, pertama pastikan kekentalan oli yang digunakan jangan terlalu encer atau kental. Terus kekentalan oli itu kan sangat berpengaruh ya sama kemampuan oli saat melumasi suhu tertentu. Misalnya makin encer kekentalannya makin bagus juga buat melumasi di saat dingin. Begitupun sebaliknya, misalkan kalau semakin kental makin bagus juga saat mesinnya panas gitu kan. Kalau di Matic Yamaha misalkan NMAX ya atau Aerox yang aku pakai, rekomendasinya kan 10W40. Motor Yamaha kan punya kekentalan oli paling encernya itu 10W. Oke, jadi aku pakai ini udah 3 kali. Sebelumnya aku pakai oli Shell. Dan ini ada cuplikan saat aku pakai di jalan raya. Ini di jalan Cibubur. Jalan raya Cibubur, kita tuh pokoknya dari arah Cilengsi mau ke Jakarta Selatan. Jadi aku lewat Cibubur dan kita cobain. Ini kan siangnya habis ganti oli. Nah, terus malamnya kita pakai jalan-jalan test ride gitu, untuk misalkan dibawa pelan, dibawa macet, dibawa ngebut-ngebutan, dibawa selap-selip gitu, terus dibawa pakai misalkan kalau kita lagi kagok gitu kan, dari pelan terus langsung ngebut gitu.
cepet atau enggak dalam berapa detik itu naiknya. Dan hasilnya adalah aku pakai oli ini nyaman-nyaman aja sih, karena buktinya udah 3 kali ganti pakai ini terus. Dan untuk harganya sendiri beda-beda ya. Kalau dulu di Jakarta yang punyanya orang apa, yang punyanya itu ya udah punya bengkel gitu kan, mungkin Cina juga, bukan rasis nih tapi emang dia engkoh gitu, kokoh. Aku bayar cuma 75.000 untuk oli sama oli gardan, dan 1 liter ya, itu 1 liter. Terus ini di Cilengsi tadi siang aku bayar 100.000 buat ganti oli oli ini gardan sama oli enduro ini, Pertamina Enduro Forte Racing. Untuk pelayanannya bagus-bagus semua sih ya, standar bengkel gimana sih gitu. Ini kalau dibawa kenceng naiknya cepet anjir. Pokoknya kalau misalkan motor yang di atas 110 cc nih, minimal 125 lah, jangan dipakai santai ya, karena kalau dipakai santai itu nggak bakal agresifnya itu nggak akan keluar, justru malah nantinya berebet gitu kayak motor punya temen, terus punya aku juga dulu gitu, karena nggak dipakai pokoknya dipakai santai di bawah 20 km per jam itu anjir lupa, sumpah itu malah berebet gitu mau mati. Terus di gas di wong gitu kan, jadi enak lagi. So itu aja sih dari aku review oli ini. Aku pakai udah, oh iya lupa nih, jadi aku tuh kan gantinya sekitar 2 bulan sekali ya. Ini enggak di jatah siklusnya sih, tapi karena kan aku jarang pakai, terus sekali pakainya juga jauh, misalkan pakai mudik. Nah kalau lagi di Jakarta sih mungkin dibawa macet malam minggu, dan itu pun 2 minggu sekali lah, 2 minggu sekali aku macet-macetan. Selanjutnya aku pakai mudik. Ini mau cerita dulu nih, dulu pas pakai sel enak, nggak mudah panas, tapi aku lupa ganti gue lupa kontrol, akhirnya olinya itu habis men. saat itu surut ya, olinya surut, terus aku ganti beli sel lagi kayaknya atau apa gitu dulu. Dan semua oli tuh kayaknya enak-enak aja sih, tapi ya ini aku lagi pakai enduro udah 3 kali pakai. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang pengen nyobain oli enduro gimana sih, cocok atau enggak gitu kan, buat Matic, buat Yamaha, Aerox atau apapun itu. Terus yang pakai VVA juga, ini aku pakai Aerox VVA ya, udah VVA dari Yamaha. Oke, semoga video ini bisa membantu teman-teman semua. Jangan lupa ganti oli sama isi bensin. See you man on the review. Bye.